Halo, selamat datang di YouTube Pulau Channel. Kali ini kita membahas tentang apa sih yang harus dilakukan guru untuk zaman sekarang. Kita mengetahui bahwa kenakalan remaja itu selalu ada dan tidak bisa luput dari setiap diri para remaja. Karena setiap remaja itu berbaur di lingkungannya, misalnya lingkungan sekolah, lingkungan pertemanannya, lingkungan sosial dan masyarakat, dan sebagainya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa anak remaja itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kenakalannya atau perangainya atau sifatnya juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk mendidik anak remaja supaya terhindar dari kenakalan remaja? Kita mengetahui bahwa afeksi anak-anak itu banyak ya, terutama anak SD, SMP, SMA itu berbeda-beda. Kalau SD mungkin dia bisa diperhatikan itu temannya, dia mencari temannya atau gimana, atau semua kebutuhannya diperlukan. SMP juga dia itu udah mulai puberitas toh, masa puber. Misalnya diperhatikan, diakui teman-temannya, ya kan. Terus SMA hampir mirip dengan SMP, tetapi di SMA itu lebih luas lingkupnya. Contohnya lingkungan pergaulannya. Dia juga butuh circle pergaulan, misalnya juga ingin mengaktualisasikan dirinya di depan umum. Makanya apa yang harus dilakukan oleh guru? Dari beberapa video yang saya tonton, terutama video Pak Greg tadi itu, dan juga ada beberapa video sebelum-sebelumnya yang saya nonton, mengapa bisa terjadi kenakalan remaja, itu dikarenakan ada banyak faktor. Pertama, kurang diperhatikan. Kenapa? Ketika anak itu kurang diperhatikan, dia merasa dirinya itu nggak ada gitu, tidak teraktualisasikan. Jadi dia merasa rendah diri. Yang kedua, penasaran. Contohnya, kan anak-anak remaja itu banyak yang penasaran, terutama tentang lawan jenis kan, lawan jenis. Ketika mereka penasaran dengan lawan jenis dan ingin tahu, jadi mereka membuat kenakalan seperti misalnya dalam kejadian dulu itu ya pernah ada di SMA atau SMP itu grepe-grepe temannya atau gimana gitu kan. Itu karena faktor penasaran. Kenapa? Dari keluarga itu pasti kita tidak pernah diajari tentang edukasi seksual, ya kan? Sehingga anak itu penasaran, oh edukasi seksual, jadi makna yang berbau seksual itu mereka udah berpikiran seks, bersetubuh dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka penasaran. Terus ada lagi broken home. Apa itu broken home? Keluarga yang berantakan toh. Kita bisa mengetahui broken itu artinya hancur. Jadi keluarganya itu hancur, berantakan. Beberapa teman saya juga ada beberapa teman saya yang nakal. Seperti misalnya, tidak usah saya sebutkan namanya. Misalnya saya mengasih namanya pakai inisial aja, Mr. Broad misalnya kan. Dia itu lahir dari keluarga yang mempunyai, ada yang bilang itu tercukupi lah semua kebutuhannya. Tetapi dia kurang perhatian. Akhirnya dia mencari perhatian dengan berbuat kenakalan. Seperti apa? Itu dia narkoba, merokok, sering keluar malam, mainkan cewek dan lain sebagainya. Jadi kita mengetahui bahwa butuh perhatian dari orang tua, dari teman-temannya dan sebagainya. Jadi tugas guru bagaimana ya? Tugas guru ya harusnya memperhatikan anak yang ada di sekolah itu keseluruhannya, semuanya. Tapi juga guru harus mengetahui latar belakang keluarganya. Dia keluarga yang bagaimana gitu. Broken home kah? Tentu dia kalau misalnya broken home, kita harus menjadi keluarga keduanya di sekolah toh. Misalnya dia ini kurang perhatian, ya kita harus memperhatikan dia. Jadi setiap anak di sekolah itu pasti memiliki afeksinya masing-masing atau memiliki karakternya masing-masing. Jadi itulah tugas guru, salah satu tugas guru yaitu mengamati
siswanya dan memahami karakter siswanya dan mengetahui apa yang sedang dibutuhkannya. Tapi ingat, satu kata kunci itu adil. Begitu. Tidak berat sebelah dalam artian itu pilih-pilih kasih, begitu. Oke ya. Terus ada kenakalan anak remaja itu atau siswa itu karena terpaksa. Misalnya, ketika saya dulu SMA, teman saya itu banyak perokok. Orang-orang perokok ya kan. Jadi misalnya dipanggilnya, do, rokoklah satu do, rokoklah satu do. Kalau nggak merokok, kok nggak jantan gitu kan. Nah, sering dibilang kayak gitu. Jadi kita merasa ketika kita dibilang nggak jantan itu, kita jadi terpancing emosinya kan. Oh iyalah, saya merokok, aku laki-laki loh gitu kan. Nah, biasalah anak gaul gitu kan. Nah, jadi karena keadaan terpaksa, makanya mereka melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kalau bagiku itu, kalau merokok itu nggak terlalu kenakalan sih. Yang parah itu kenakalan sampai menggunakan narkoba, sabu, sudah itu memainkan cewek, itu baru nakal sama saya. Atau main judi gitu kan. Kalau merokok itu biasa sih. Anak muda sekarang apalah artinya tuh. Itu biasa bagi saya. Tapi ingat, kalau saya menjadi seorang guru, saya harus tahu tempatnya di mana. Misalnya kalau saya menjadi seorang guru, kalau anak itu merokok di sekolah, saya menegurnya. Tetapi kalau di luar sekolah, saya tidak akan menegurnya. Terserah dia mau merokok atau enggak gitu kan. Itu hak dia. Karena setiap manusia punya kebebasan. Nah, itu aja. Kalau misalnya dia menarkoba atau misalnya minum minuman keras, mengisap sabu dan lain sebagainya, kita harus mengetahui apa penyebabnya dia memiliki karakter seperti itu. Jadi guru itu harus pandai mengamati, melihat latar belakang siswa itu, supaya kita bisa mengubah sikap dia itu dari yang tidak baik menjadi yang baik. Karena guru itu berusaha untuk memperbaiki yang tidak baik menjadi baik, dan membaikkan yang lebih baik, dan menjadikan hal yang lebih baik. Begitulah. Seperti itu. Ini saya mengambil salah satu teori, namanya teori Maslow, tentang aktualisasi diri. Jadi kita mengetahui bahwa setiap manusia itu pasti ingin diperhatikan. Kalau misalnya ada yang bilang dia tidak mau diperhatikan, maka dia itu ada sesuatu pada dia. Karena hidup manusia itu dari kecil selalu diperhatikan. Jadi ketika kita itu tidak diperhatikan, maka akan ada merasa seperti kayak mana gitu. Satu kuncinya. Karena dari teori Maslow saya membaca bahwa manusia itu memenuhi kebutuhannya dari kebutuhan yang paling kecil. Pertama itu makanan, minuman, sudah itu yang paling dasar lagi itu perhatian. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika aktualisasi seorang anak atau siswa itu tidak terpenuhi, maka dia akan merasa rendah diri atau bisa jadi frustasi, seperti teori Maslow katakan. Dari hasil frustasi itu dia bisa membuat kenakalan berbagai macam bentuk. Ya, bisa dia jadi pendiam tapi juga psikopat atau gimana gitu. Bisa juga dia itu nakal karena frustasi tidak diperhatikan, jadi dia mencari perhatian dengan kenakalannya. Jadi ketika ada siswa yang mencari perhatian dengan kenakalan, coba seorang guru harusnya itu mengarahkan siswa ini supaya dia dapat diperhatikan dengan cara yang baik. Misalnya ikut lomba olimpiade, kan dia merasa gimana gitu, aktualisasinya itu terwujud gitu, terekspos gitu. Tetapi ketika tidak terekspos atau merasa tertekan, pasti ada beberapa anak yang menjadi nakal. Contohnya membuat klub atau geng-geng tersendiri di sekolah, sudah itu cabut atau gimana dan lain sebagainya. Oke, jadi sekian tentang pengalaman saya, yaitu tentang kenakalan remaja. Kenapa kenakalan remaja itu bisa ada, dan cara guru untuk mengantisipasi supaya anak itu tidak terjerumus kepada pergaulan bebas dan kenakalan remaja untuk zaman sekarang. Itulah presentasi saya tentang hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Jika ada yang kurang atau yang salah kata, saya minta maaf. Dan untuk meningkatkan channel ini, tolong di like dan subscribe ya teman-teman.
Kalau misalnya ada yang bertanya atau ingin penjelasan lebih lanjut, silakan klik di kolom komentar tentang apa yang saya akan bahas, akan saya bagikan. Sampai jumpa, selamat sore, terima kasih. Oke.